Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait dengan informasi ya, eh, kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, kebetulan ada informasi di hari ini, 10 Desember 2024 untuk semua guru. Nah, sebelum kita mengulas bersama, admin juga nanti akan sampaikan kepada rekan-rekan semua adanya kabar baik terkait launchingnya ya atau terbitnya e-kinerja yang telah dirilis kemarin pada tanggal 9 ya, di mana sudah dirilis namun ada hal baiknya terkait dengan pemenuhan jam yang aturannya 24 jam itu. Intinya teman-teman silahkan simak bersama-sama dan jika ada suara-suara berisik abaikan saja. Yuk kita ulas sekarang. Nah, melalui media sosial resmi daripada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, teman-teman ya, atau Ditjen GTK. Nah, di sini ada informasi buat rekan-rekan semua. Di sini adalah Sapa GTK episode ke-28 ya. Nah, di sini jelas ya episode ke-28 dengan tema Guru Mahir Numerasi Siapkan Generasi Emas. Siapkan generasi emas. Nah, teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini acaranya yaitu hari ini 10 Desember 2024 pada pukul 14. Jadi teman-teman usahakan ikut teman-teman ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa ikut ya melalui tautan yang sudah disiapkan. Ditjen GTK Kemendikbud mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti Sapa GTK 28 dengan tema Guru Mahir Numerasi Siapkan Generasi Emas pada hari Selasa 10 Desember 2024 pukul 14. Nah, pada webinar Sapa GTK kali ini, narasumber akan membahas mengenai konsep dasar numerasi secara lebih detail. Jadi yang dibahas itu adalah konsep dasar numerasi secara mendetail, secara rinci begitu, serta mengapa kemampuan numerasi penting untuk dikuasai generasi emas Indonesia. Nah, segera daftarkan diri Anda melalui, nah ini ada linknya, sapagtk.ciptk.app2/28. Bapak atau Ibu juga dapat menyaksikan Sapa GTK episode 28. Nah, ini nanti juga teman-teman bisa mengikutinya ya di YouTube Ditjen GTK Kemendikbud RI. Nah, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ingin ikut bisa membuka linknya. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, kebetulan di sini sinyalnya kurang baik. Nah, teman-teman ini bisa nanti melalui channel YouTube daripada Ditjen GTK atau kementerian terkait ya. Nah, teman-teman juga bisa melakukan registrasi. Nah, ini ya 10 Desember 2024. Nah, jika teman-teman ingin ikut secara langsung dan teman-teman bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman klik tadi ya. Nah, klik tadi di sini link registrasi dan webinar dan teman-teman akan diarahkan ke sini. Nah, ini teman-teman silahkan memasukkan nama depan, nama belakang, terus jangan lupa memasukkan email. Nah, jadi masukkan emailnya, instansi, kabupaten kota, provinsi, dan di sini alamat RT RW, nama kelurahan, kecamatan atau nama jalan, nomor HP atau WA. Nah, setelah semuanya terisi, teman-teman silahkan klik daftar saja, oke? Nah, jadi terkait hal ini, teman-teman silahkan ikuti sebisa mungkin. Jika memang tidak memiliki kesempatan, nah teman-teman tetap bisa mengikuti melalui channel YouTube Ditjen GTK Kemendikbud RI ya. Nah, bisa juga teman-teman ya. Nah, selain daripada informasi baik di hari ini, adanya webinar resmi daripada Ditjen GTK. Nah, kembali admin ingin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan semua terkait kebijakan yang telah diumumkan atau disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, kita mengutip dari media Tempo, ini salah satu media besar juga, teman-teman ya, media nasional.
Opsi terbaru guru untuk memenuhi kewajiban mengajar minimal 24 jam dalam sepekan. Nah, ini kan guru biasanya memang diminta untuk memenuhi jam mengajarnya itu 24 jam ya. Apalagi yang sudah serdik, memiliki serdik. Nah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan ketentuan terbaru mengenai sistem pelaporan kinerja baru bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Aturan baru itu juga memuat berbagai opsi. Nah, memuat berbagai opsi bagi guru untuk memenuhi kewajiban mengajar, yaitu minimal 24 jam mengajar dalam sepekan atau 1 minggu ya, 6 hari misalnya. Nah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti mengatakan Kementerian Pendidikan menyusun kembali teman-teman ya, komponen kinerja untuk mengukur realisasi tugas dan kewajiban guru. Tugas dan kewajiban guru itu sesungguhnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, Mukti menjelaskan, dalam peraturan yang lama, guru wajib melaporkan pemenuhan jam mengajar itu minimalnya 24 jam dalam 1 pekan. Namun, fakta di lapangan, nah ini, banyak guru yang kesulitan. Nah, jadi Pak Menteri itu tahu bahwa banyak guru yang kesulitan untuk memenuhi kewajiban total jam tersebut yang 24 jam ini. Memenuhi kewajiban total jam mengajar 24 jam mengajar tersebut akibat terbatasnya alokasi jam mengajar dan kelas di setiap sekolah. Nah, ya, kebayangkan teman-teman ya. Kalau misalnya cuma tiga kelas aja, misalnya di SMP gitu, cuma 3 kelas. Kalau misalnya dia mengajar PAI, berarti kan cuma 6 jam. Nah, begitu ya. Nah, jumlah guru dalam satuan mata pelajaran di sekolah juga memengaruhi peluang untuk memenuhi ketentuan tersebut. Nah, aturan tersebut membuat guru terpaksa memilih untuk mengajar di sekolah lain. Nah, itu pun kalau ada lowongan ya, agar dapat memenuhi kewajiban mengajar minimal 24 jam dalam sepekan. Apalagi kalau saat ini untuk menemukan sekolah yang bisa memberikan jam itu susah sekali, teman-teman ya. Nah, pada sistem baru, kata Mukti, guru tidak harus mengajar selama 24 jam. Nah, ini kita tandai. Guru tidak harus mengajar selama 24 jam dalam sepekan untuk memenuhi kewajiban mengajar tersebut. Tetapi, guru mempunyai berbagai opsi lain. Ada pilihan lain untuk memenuhinya. Nah, misalnya, membimbing siswa, terus meningkatkan kualitas profesionalnya, aktif di masyarakat, mengikuti kegiatan organisasi profesi, dan ikut terlibat dalam kepanitiaan suatu kegiatan di sekolah. Ingat ya, nah ini, ikut terlibat dalam kepanitiaan suatu kegiatan di sekolah. Nah, langkah awal, guru terlebih dahulu akan menyesuaikan jadwal dan mata pelajaran di sekolah. Nah, selanjutnya, sisa jam pelajaran dari kewajiban mengajar minimal 24 jam dalam 1 pekan itu akan ditutupi dengan berbagai opsi tersebut. Nah, sebenarnya pemenuhannya tetap 24 jam, namun perbedaannya tidak mesti harus mengajar. 24 jam ini. Nah, ini opsi-opsinya tadi teman-teman ya. Kita tandai dulu. Nah, ini opsi-opsinya. Ini mungkin saja masih ada selain daripada ini teman-teman ya, karena ini adalah salah satu contoh atau beberapa contoh yang telah disebutkan oleh Pak Menteri. Oke, jadi sisa jam pelajaran dari kewajiban mengajar 24 jam dalam 1 pekan itu akan ditutupi dengan berbagai opsi tersebut. Nah, jelas ya. Jadi kalau misalnya sudah disusun jadwal, misalnya baru 12 jam, maka 12 jamnya bisa memilih opsi yang sudah ada. Kegiatan membimbing siswa juga adalah Undang-Undang Guru dan Dosen. Kata Mukti saat merilis sistem pelaporan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang dipantau dari kanal YouTube Kementerian Pendidikan ya, pada hari Senin kemarin. Nah, di samping membimbing siswa, kata Mukti, guru juga dapat meningkatkan kualitas profesionalnya dengan jalan mengikuti pelatihan yang berkualitas, baik yang diadakan oleh Satuan Pendidikan maupun Kementerian Pendidikan. Pelatihan guru akan diselenggarakan dan akan menjadi bagian dari 24 jam mengajar.
Ya, melanjutkan, guru juga bisa mengikuti kegiatan organisasi profesi dan ikut terlibat dalam kepanitiaan kegiatan sekolah. Nanti ada hitungannya. Ini karena guru tak terpisahkan dari masyarakat. Menurut Mukti, guru juga tidak perlu membuat laporan kinerja 2 kali dalam setahun, seperti ketentuan sebelumnya. Nah, tapi guru hanya perlu melaporkan kegiatannya 1 kali dalam setahun. Dalam pelaporan tersebut, guru juga tak perlu mengunggah sendiri laporannya, sebab kepala sekolah di masing-masing sekolah yang akan bertugas untuk mengunggah laporan kinerja guru. Nah, jadi ini kepala sekolah juga harus tahu ini. Kepala sekolah di masing-masing sekolah yang akan bertugas untuk mengunggah laporan kinerja guru. Tidak perlu diupload oleh masing-masing guru, cukup buat dan diverifikasi oleh kepala sekolah. Nanti kepala sekolah yang mengunggahnya. Mukti menegaskan perubahan sistem pelaporan kinerja baru bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah tersebut tidak menurunkan dan melonggarkan tugas guru. Nah, ini ya, tidak menurunkan dan melonggarkan tugas guru, tapi sistem baru ini justru memberikan kelonggaran bagi guru supaya bebas menentukan tugasnya. Kami ingin guru lebih aktif sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, dan menjadi mitra penting memperkuat pendidikan karakter, kata dia. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi terkait pemenuhan 24 jam mengajar, ini adalah kabar baik dari Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunaikan tugas utamanya yaitu mengajar. Tetapi tidak harus 24 jam mengajarnya itu. Mengajar sesuai dengan jadwal dan mata pelajaran yang ada di sekolah itu. Kemudian pemenuhan yang lainnya untuk 24 jam itu bisa berasal dari membimbing peserta didik. Dalam pelaporan yang baru ini, guru sebagai pembimbing nanti bisa dihitung dengan jam tatap muka.